Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 Kimia Klinik akan memaparkan sedikit materi mengenai pemeriksaan diagnosis selama masa kehamilan dan pemeriksaan TORCH yang beranggotakan Yuli Fitriani, Siti Aisyah, Dena Andani, Anne Permatasari, Latifah Patonah, dan Kartini Apriliani. Pendahuluan pemeriksaan diagnosis selama masa kehamilan. Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi. Pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan adalah pemeriksaan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, sehingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberian ASI, dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar. Tujuan dari pemeriksaan kehamilan ini secara umum yaitu memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin, meningkatkan atau mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu dan bayi, mengenal secara dini adanya komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin, mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal, dan pemberian ASI eksklusif, menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan perinatal. Adapun frekuensi pemeriksaan kehamilan, secara ideal ibu hamil melaksanakan pemeriksaan kehamilan maksimal 13-15 kali dan minimal 4 kali, yaitu yang pertama ada 1 kali pada trimester 1 atau disebut K1 dengan kehamilan kurang dari 14 minggu. Yang kedua ada 1 kali pada trimester 2 atau disebut K2 usia kehamilan 14 hingga 28 minggu. Dan yang terakhir ada 2 kali pada trimester 3 atau disebut K3 usia kehamilan 28 hingga 36 minggu dan di atas 36 minggu. Namun, jika terdapat kelainan dalam kehamilannya, maka frekuensi pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian, adanya pelayanan atau asuhan standar pemeriksaan kehamilan. Menurut Dewi Tri 2010 yang menjadi kebijakan dalam pelayanan atau asuhan standar pemeriksaan kehamilan minimal termasuk 10T, yaitu yang pertama ada timbang berat badan, kedua tinggi badan, ketiga tekanan darah, keempat tinggi fundus bayi, kelima tes detak jantung janin, keenam tes urin, 7 imunisasi tetanus dan toksoid lengkap, 8 tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan, 9 tes penyakit menular seksual atau uji TORCH, dan yang terakhir ada temu wicara dalam rangka persiapan rujukan. Selanjutnya ada diagnosa kehamilan. Diagnosa kehamilan ini dapat ditegakkan dengan riwayat kesehatan dan pemeriksaan klinis berdasarkan tanda dan gejala kehamilan. Tanda dan gejala kehamilan ini terdiri dari 4. Yang pertama ada tanda mungkin hamil, kedua tanda tidak pasti hamil, ketiga tanda pasti hamil, dan yang terakhir ada diferensial diagnosa kehamilan. Dan adapun pula pemeriksaan penunjang kehamilan ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada tes golongan darah, kedua homoglobin atau disebut HB, ketiga tes gula darah, keempat tes urin antenatal, dan yang terakhir ada ultrasonografi atau disebut USG. Untuk selanjutnya yaitu diagnosa kehamilan. Tanda-tandanya adalah wanita tidak mengalami menstruasi selama 2 bulan berturut-turut, mual dan muntah, payudara terasa nyeri dan kencang, sering kencing dan susahnya buang air besar, penambahan berat badan, perasaan lelah, dan wanita hamil umumnya mengeluh ujung kukunya terasa lebih lunak dan lebih tipis, sering pingsan, serta terjadi pigmentasi kulit. Selanjutnya tanda tidak pasti yaitu perut membesar, uterus membesar sesuai dengan umur kehamilan, tanda sandwich atau mukosa vagina berwarna kebiruan, tes urin atau HCG hasilnya positif, tanda Gödel atau Portio terasa lunak,
Tanda boletainment atau adanya benda mengapung atau melayang dalam cairan, kontraksi Braxton Hicks, kontraksi uterus, atau perut terasa kencang tetapi tidak disertai dengan rasa nyeri. Untuk selanjutnya yaitu usia kehamilan. Pada usia kehamilan 12 minggu, pundus bisa teraba 1-2 jari di atas simpisis. Usia 16 minggu, pundus dapat teraba di antara simpisis dan pusat. Usia 20 minggu, pundus dapat teraba 3 jari di bawah pusat. Usia 24 minggu, pundus teraba tepat di pusat. Untuk usia 28 minggu, pundus dapat teraba 3 jari di atas pusat. Usia kehamilan 32 minggu, pundus dapat teraba di pertengahan antara prosesus psipoides dan pusat. Usia kehamilan 38 minggu, pundus dapat teraba 3 jari di bawah prosesus psipoides. Dan yang terakhir yaitu usia kehamilan 40 minggu, pundus dapat teraba di pertengahan antara prosesus psipoides dan pusat. Untuk selanjutnya yaitu penyakit TORCH. Infeksi TORCH atau Toxoplasma, other disease, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex virus merupakan beberapa jenis infeksi yang bisa dialami oleh wanita yang akan ataupun sedang hamil. Infeksi ini dapat menyebabkan cacat bayi akibat adanya penularan dari ibu ke bayi pada saat hamil. TORCH merupakan suatu istilah jenis penyakit infeksi yang terdiri dari Toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes. Keempat jenis penyakit ini sama bahayanya bagi ibu hamil karena dapat mengganggu janin yang dikandungnya. Bayi yang dikandung tersebut mungkin akan terkena katarak mata, tuli, hipoplasia, atau gangguan pertumbuhan organ seperti jantung, paru-paru, dan limpa. Bisa juga mengakibatkan berat bayi tidak normal, keterbelakangan mental, hepatitis, radang selaput otak, radang iris mata, dan beberapa jenis penyakit lainnya. Yang pertama kita akan bahas tentang toxoplasmosis. Toxoplasmosis merupakan penyakit zoonosis klasik yang dapat dijumpai hampir di seluruh dunia. Penyakit ini merupakan penyakit infeksi parasit yang paling sering terjadi pada manusia. Penyakit ini merupakan masalah kesehatan yang penting dan sering sekali karena variabilitasnya berkaitan dengan berbagai faktor seperti usia, kebiasaan sosiokultural, gizi, kontak dengan kucing, iklim, dan kondisi geografis. Kemudian etiologi toxoplasmosis adalah parasit Toxoplasma gondii. Indonesia sebagai negara tropik merupakan tempat yang sesuai untuk perkembangan parasit tersebut. Ditambah beberapa kondisi yang dapat menunjang perkembangan parasit ini adalah sanitasi lingkungan dan banyaknya sumber penularan terutama kucing dan sebangsanya. Faktor resiko dari toxoplasmosis yaitu faktor resiko pemeliharaan kucing, konsumsi daging setengah matang, konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan mentah yang tidak dicuci, konsumsi susu yang tidak dipasteurisasi, tidak mencuci tangan sebelum makan, setelah melakukan aktivitas seperti berkebun, orang yang melakukan transfusi darah atau transplantasi organ. Kemudian diagnosa toxoplasmosis ada 4. Yang pertama tes serologis, yang kedua pemeriksaan radiologi, ketiga pemeriksaan molekuler, keempat pemeriksaan histologi dan kultur parasit. Pemeriksaan yang paling sering dikerjakan yaitu pemeriksaan serologi untuk mendeteksi IgG anti-toxoplasma dan IgM anti-toxoplasma. Gejala pada ibu yaitu menimbulkan beberapa gejala seperti influenza, rasa lelah, malaise, dan demam. Akan tetapi umumnya tidak menimbulkan masalah yang berarti. Pada umumnya infeksi toxoplasma ini terjadi tanpa disertai gejala yang spesifik. Kemudian apabila pada janin, toxoplasma akan akibat yang dapat terjadi pada janinnya adalah abortus spontan atau keguguran, lahir mati, atau bayi menderita toxoplasmosis bawaan. Pada awal kehamilan, infeksi toxoplasma dapat menyebabkan aborsi dan biasanya terjadi secara berulang.
Untuk selanjutnya yaitu rubella. Infeksi rubella ditandai dengan demam akut, ruam pada kulit, dan pembesaran kelenjar getah bening. Infeksi ini disebabkan oleh virus rubella yang dapat menyerang anak-anak dan dewasa muda. Infeksi rubella berbahaya bila terjadi pada wanita hamil muda karena dapat menyebabkan kelainan pada bayinya. Jika infeksi terjadi pada bulan pertama kehamilan, maka risiko terjadinya kelainan adalah 50%. Sedangkan jika infeksi terjadi trimester pertama, maka risikonya menjadi 25%. Untuk selanjutnya, etiologi rubella. Virus ini pertama kali ditemukan di Amerika pada tahun 1966. Rubella pernah menjadi endemik di banyak negara di dunia. Virus ini menyebar melalui droplet. Periode inkubasinya adalah 14-21 hari. Yang pertama ada pemeriksaan diagnosa rubella, yaitu serum untuk titer antibodi. Yang kedua ada gejala rubella. Rubella menyebabkan sakit yang ringan dan tidak spesifik pada orang dewasa, ditandai dengan cacar seperti ruam, demam, dan infeksi saluran pernapasan atas. Untuk selanjutnya itu Cytomegalovirus. Infeksi CMV atau Cytomegalovirus disebabkan oleh virus Cytomegalo, dan virus ini termasuk golongan virus keluarga herpes seperti halnya keluarga herpes lainnya. Virus CMV dapat tinggal secara laten dalam tubuh, dan CMV merupakan salah satu penyebab infeksi yang berbahaya bagi janin bila infeksi terjadi pada saat ibu sedang hamil. Jika ibu terinfeksi, maka janin yang dikandung mempunyai resiko tertular sehingga mengalami gangguan, misalnya pembesaran hati, kuning, ekapuran otak, ketulian, retardasi mental, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada etiologi Cytomegalovirus atau penularan CMV akan terjadi jika ada kontak langsung dengan cairan tubuh penderita seperti air seni, air ludah, air mata, sperma, dan air susu ibu. Bisa juga terjadi karena transplantasi organ. Kebanyakan penularan terjadi karena cairan tubuh penderita menyentuh tangan individu yang rentan, kemudian diabsorpsi melalui hidung dan tangan. Teknik mencuci tangan dengan sederhana menggunakan sabun cukup efektif untuk membuang virus dari tangan. Golongan sosial ekonomi rendah lebih rentan terkena infeksi. Rumah sakit juga merupakan tempat penularan virus ini, terutama unit dialisis, perawatan neonatal, dan ruang anak. Penularan melalui hubungan seksual juga dapat terjadi melalui cairan semen ataupun lendir endocervix. Virus juga dapat ditularkan pada bayi melalui sekresi vagina pada saat lahir atau pada ia menyusui. Untuk selanjutnya ada pemeriksaan diagnosa CMV dengan serologi titer virus positif adanya CMV di dalam urin. Gejalanya, gejala CMV yang muncul pada wanita hamil minimal, dan biasanya mereka tidak akan sadar bahwa mereka telah terinfeksi. Pada wanita normal, sebagian besar adalah asimptomatik atau subklinik. Tetapi bila menimbulkan gejala, akan tampak segala, antara lain monocolysus-like syndrome, yaitu demam selama 3 minggu. Secara klinis timbul gejala letargi, malaise, dan kelainan hematologi yang sulit dibedakan dengan infeksi monokoleus atau tanpa tonsilitis atau faringitis dan limfadenopati servikal. Untuk selanjutnya yaitu ada herpes, di mana infeksi herpes pada alat kelamin disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 atau HSV2, di mana virus ini berada dalam bentuk laten, menjalar melalui serabut saraf sensorik, dan berdiam di ganglion sistem saraf otonom. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang terinfeksi HSV2 biasanya memperlihatkan lepuh pada kulit, tetapi hal ini tidak selalu muncul sehingga mungkin tidak diketahui. Infeksi HSV2 pada bayi yang baru lahir dapat berakibat fatal, di mana kejadiannya sudah lebih dari 50 kasus. Untuk etiologinya yaitu virus herpes simplex tipe 1 dan tipe 2 merupakan virus hormonis DNA, di mana pembagian tipe 1 dan tipe 2 ini berdasarkan karakteristik pertumbuhan pada media kultur
antigenik, dan lokasi klinis. Kemudian untuk pemeriksaan diagnosanya yaitu melalui pengkajian riwayat secara seksama tentang gejala atau lesi di masa lalu, pemeriksaan fisik untuk limfadenopati dan lesi, dan diagnosa ditegakkan oleh kultur virus dari lesi yang aktif. Untuk gejala dari herpes ini yaitu pada herpes ini tidak seperti virus rubella di mana sitomegalovirus ini dapat menginfeksi hasil konsepsi setiap saat dalam kehamilan. Bila infeksi terjadi pada masa organogenesis atau pada trimester 1 atau selama periode pertumbuhan dan perkembangan aktif atau trimester 2 dapat terjadi kelainan yang serius. Juga didapatkan bukti adanya kolerasi antara lamanya infeksi intrauterin dengan embriopati. Pada trimester 1, infeksi kongenital sitomegalovirus dapat menyebabkan prematur, mikrosefali, UGR, klasifikasi intrakranial pada ventrikulateral dan traktus olfaktorius. Sebagian besar terdapat karioretinitis, juga terdapat retardasi mental. Infeksi pada trimester 3 berhubungan dengan kelainan yang bukan disebabkan karena kegagalan pertumbuhan somatik atau pembentukan psikomotor. Sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami yaitu mengenai pemeriksaan dan diagnosis kehamilan dan TORCH. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.